Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku semuanya, mari kita melanjutkan pembelajaran fikih. Kita sudah sampai pada pelajaran 16. Sebagaimana biasanya, sebelum kita mulai, mari kita membaca surah Al-Fatihah terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca surah Al-Fatihah dimulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan pembelajaran selanjutnya. Pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang masalah haji. Baik, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Ma makna hijjil bait? Ma itu apa makna arti? Hijjil baiti, haji ke Baitullah. Arti dari haji ke Baitullah itu apa? Kita ketahui bersama bahwasanya haji adalah salah satu rukun Islam yang ada pada posisi kelima. Kita sebagai muslim tentu memiliki kewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Lalu apa sih arti dari haji itu? Ma makna hijjil bait? Apa arti haji ke Baitullah? Jawabannya adalah maknahu, artinya pergi haji ke Baitullah adalah adz-dzahabu, yaitu pergi, ila Makkata, ke kota Mekkah, li ziyaratil Ka'bati, untuk mengunjungi Ka'bah, al-musyarrafati, yang mulia. Ini adalah arti dari hijjul bait atau pergi haji ke Baitullah, yaitu artinya pergi ke kota Mekah untuk mengunjungi Ka'bah yang mulia. Oke, Bapak ulangi sekali lagi, arti dari pergi haji yaitu pergi ke kota Mekah untuk mengunjungi Ka'bah yang mulia. Jadi arti dari haji yaitu melakukan perjalanan ke kota Mekah untuk mengunjungi Ka'bah yang mulia. Al-Ka'bati al-musyarrafati, Ka'bah yang mulia. Sudah jelas artinya ya, bahwasanya haji itu pergi ke kota Mekah untuk mengunjungi Ka'bah yang mulia. Lalu bagaimana Pak kalau seandainya haji itu ke Amerika, haji itu misalnya ke Palestina, haji itu misalnya ke Jerman, ke Mesir, dan kota-kota lain selain kota Mekah? Itu bukan haji. Karena haji di sini artinya adalah pergi ke kota Mekah untuk mengunjungi Ka'bah yang mulia. Ka'bah adalah salah satu bagian dari keajaiban dunia, dan itu hanya ada di kota Mekah. Oleh karena itu, maka tidak sah haji selain ke kota Mekah. Maka juga tidak sah haji ke kota Mekah tapi tidak mengunjungi Ka'bah. Karena kewajiban haji ini adalah sesuatu yang dilakukan dengan syarat-syarat tertentu. Nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi. Kemudian, alaman untuk siapa? Yajibu, wajib, al-hajju, haji. Kewajiban haji ini untuk siapa saja sih? Apakah untuk semua orang, ataukah hanya untuk muslim saja, ataukah bagaimana? Jawabannya adalah ala kulli muslimin, ghaniyin, qadirin,
'alas safari ila Makkah fil umuri marratan. Yaitu ala kulli muslimin, untuk setiap orang muslim. Ini syarat yang pertama. Maka kewajiban haji itu hanya untuk orang muslim. Orang non-muslim, orang Hindu, Buddha, Kristen tidak wajib, karena kewajiban haji ini adalah rukun Islam. Maka syarat yang pertama adalah dia harus muslim. Lalu bagaimana dengan orang yang mu'alaf? Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam. Dia sudah mendapatkan kewajiban untuk haji karena dia sudah menjadi seorang muslim. Ghaniyin, yang kaya. Kemudian diperinci lagi, yaitu orang muslim yang kaya. Karena apa? Haji itu butuh biaya. Haji itu butuh ongkos-ongkos yang harus diselesaikan, yang harus dibayar. Seperti membuat visa, kemudian naik pesawat, kemudian untuk ongkos makan, dan lain sebagainya. Karena ketika seseorang itu pergi haji, maka kurang lebih waktu yang diperlukan sampai dengan 40 hari. Secara otomatis pasti banyak biaya-biaya yang diperlukan. Bukan hanya untuk bayar pesawat, bukan hanya untuk ongkos makan saja, tapi untuk biaya penginapan di hotel dan lain sebagainya, itu memerlukan biaya. Baik anak-anakku semuanya, saat ini biaya haji yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia itu kurang lebih 35 sampai 40 juta. Jadi, kalau misalnya anak-anak sudah punya uang nanti, silahkan mendaftar ya. Karena ini kewajiban untuk muslim. Nah, saat ini juga ketika kita mendaftar haji, itu harus antri, menunggu. Karena muslim seluruh dunia itu juga memiliki kewajiban untuk pergi haji. Sedangkan di Arab Saudi sana, di Makkah sana, di tempat haji sana, itu terbatas. Dibatasi sekitar 2-3 juta orang. Oleh karena itu, jadi ya kita harus antri. Kalau di Indonesia, antrinya saat ini 25-30 tahun. Cukup lama ya, cukup lama. Tapi tidak perlu takut. Karena haji itu sejatinya adalah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu panggilan Allah. Allah akan memanggil, Allah akan mengundang orang-orang yang dikehendaki untuk melaksanakan ibadah haji. Qadirin, yang mampu. Muslim, kaya, mampu. Nah, ini syarat ya, syarat yang harus kita penuhi. Ada seorang muslim kaya tapi dia tidak mampu. Misalnya apa? Dia sakit. Dia tidak bisa naik pesawat. Dia takut pesawat. Nah, ini nggak wajib untuk pergi haji. Misalnya ada seorang muslim tapi dia tidak punya uang untuk bayar ongkos. Dia untuk makan sehari-hari saja susah. Nah, orang-orang seperti ini tidak memiliki kewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Oke, Bapak ulangi lagi. Untuk siapa sih kewajiban haji itu? Jawabannya ala kulli muslimin, untuk setiap orang muslim. Yang pertama, ghaniyin, yang kaya. Yang kedua, qadirin, yang mampu. Yang ketiga, alas safari ila Makkah, untuk melakukan perjalanan ke kota Makkah. Berapa kali? Fil umri marrotan, cukup sekali seumur hidup. Jadi kewajiban haji itu hanya sekali seumur hidup, ya. Kalau kita misalnya sudah pergi haji sekali, maka sudah tidak ada lagi kewajiban untuk kita untuk pergi haji lagi. Pak, kalau seandainya pengen haji lagi, Pak, karena duitnya banyak, silakan. Tapi itu sudah tidak wajib. Wajibnya adalah seumur hidup sekali. Baik anak-anakku semuanya, itu penjelasan singkat tentang haji. Semoga kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima ini. Kita juga diberikan kemampuan, juga diberikan kekayaan, sehingga kita mampu untuk daftar haji dan berangkat untuk menunaikan kewajiban haji kita, karena kita sebagai seorang muslim.